Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 661 memberi kompensasi kepada suami. Mata Kia tertuju pada wajah Ji Fei, dan wajahnya penuh amarah ketika dia memikirkan Ji Fei yang disebutkan berulang kali selama perkenalan. Ji Fei, kamu begitu dihantui sehingga kamu benar-benar datang ke taman pertemuan kami untuk menimbulkan masalah. Kemarahan membuncah dan wajahnya menjadi suram. Ji Fei tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kia. Terakhir kali grup Jianghua ingin merebut tanah, dia dibawa ke kantor polisi, tetapi dia ditebus oleh Lu Chaojun. Namun hal itu juga membuat Lu Chaojun menjadi Semen King dan mati di dalam perutnya. Dia tiba-tiba teringat rencana Zhou Zijian dan keluarga Lu untuk membuat Kia hamil anak, dengan senyuman di wajahnya. Saat Kia melihat senyuman Ji Fei, dia menjadi semakin marah dan berkata, "Keluar dari taman Hui Hui." Ji Fei mengangkat tangannya dan menjabat kunci villa nomor 1 di Hui Hui Yuan. Begini caramu memperlakukan pemiliknya? Apakah kamu ingin aku menggunakan insiden runtuhnya itu untuk mengungkapnya padamu? Ji Fei, kamu? Zia tiba-tiba menjadi marah. Ji Fei memandang rendah dia dan bertanya dengan bercanda, "Kia, kapan janji grup Hongke Anda untuk membantu kami membangun kembali grup Jianghua akan dilaksanakan?" Ketika Kia mendengar tentang rekonstruksi grup Jianghua, dia memikirkan Qi Chaojun dipermainkan sampai mati oleh Ji Fei. Kemarahan di hatinya semakin kuat. "Ji Fei, jangan pernah memikirkannya, aku tidak akan pernah membangun grup Jianghua untukmu." "Bukankah benar jika tidak membangun?" Ji Fei bertanya dengan ekspresi tiba-tiba dingin. "Kanan." Zia tidak gentar. "Oke, saya ingin grup Hongke." "Apakah kamu Ji Fei?" Wanita dingin yang sedari tadi diam berbicara terlebih dahulu sebelum Zia marah. "Ini aku." Ji Fei memandang wanita itu dan berkata, "Berhentilah bermimpi tentang Hongke Group, berhentilah melamun seperti ini." Wanita itu berkata dengan dingin. "Oh," Ji Fei menjadi tertarik. "Siapa kamu?" "Saya istri Si Jun, Zhang Yuan, dan saya ingin Anda memberi kompensasi kepada suami saya." Zhang Yuan berkata dengan tenang. Ji Fei mengerutkan kening. "Saya ingin tahu apa yang ingin saya kompensasikan." Nadanya penuh cemoohan dan penghinaan, bahkan ejekan terang-terangan. Menurutnya, Si Jun pantas mendapatkannya, jadi mengapa dia harus membayar kompensasi? Wajah Zhang Yuan yang berbentuk melon bersinar karena kedinginan, dan matanya yang besar berkedip 2 kali, yang sangat ekspresif. Ji Fei sedikit bingung di dalam hatinya. Wanita seperti itu dianggap yang terbaik. Mengapa Si Jun keluar dan makan sesuatu yang mencurigakan? Apalagi ia masih menjadi penerima dan menjual barang bekas. Kia juga menatap Zhang Yuan dengan kebingungan di wajahnya. "Ji Fei, kamu punya 2 pilihan sekarang, menyelamatkan suamiku, atau memberiku kompensasi untuk seorang suami." Zhang Yuan tiba-tiba menegakkan punggungnya, menatap Ji Fei dan berkata, "Memberikan kompensasi kepada suami?" Ji Fei tertegun sejenak, mengira dia salah dengar. Semua orang di tempat kejadian memandang Zhang Yuan, dan banyak mata orang berubah menjadi sasaran, mengira mereka salah dengar. Dia sebenarnya meminta musuhnya untuk memberi kompensasi kepada suaminya. Ini terlalu keterlaluan, ini terlalu berlebihan. Kia menatap Zhang Yuan, "Direktur Zhang, apakah Anda yakin benar?" Zhang Yuan menggelengkan kepalanya. "Dokter Qi, saya tidak salah. Sekarang Ji Fei akan menyelamatkan Si Jun atau memberi saya seorang suami sebagai kompensasi. Bersikaplah serius dan bicaralah dengan tegas." Ji Fei menatap Zhang Yuan.
Dia tahu bahwa wanita ini sangat tenang saat ini dan tidak berbohong. Dia adalah Ji Fei merenung. Kia tidak memahami pikiran Zhang Yuanyuan. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan menatap Ji Fei, ingin melihat bagaimana dia akan menyelesaikannya. Ji Fei melirik ke pusat aktivitas dan mengerti. Anda ingin saya mencari orang yang bertanggung jawab membangun pusat kegiatan ini sehingga perusahaan tidak meminta pertanggungjawaban Si Jun secara hukum, dan kemudian tidak meminta pertanggungjawaban Anda, bukan? Mendesis, semua orang di tempat kejadian menarik napas dan memandang Zhang Yuanyuan dengan ekspresi bertanya-tanya. Jika itu masalahnya, itu sangat bijaksana. Benar, tampaknya tidak adil sama sekali jika Si Jun ditipu ke kantor polisi olehmu. Zhang Yuanyuan berkata sambil mencibir, kamu juga lumayan, aku akhirnya tahu kenapa Si Jun pergi mencuri bunga keluarga sepertimu. Haha, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Apa maksudnya? Zhang Yuanyuan bertanya dengan marah. Alasannya adalah kamu, seorang wanita, terlalu utilitarian dan mesum. Anda, siapa aku ini? Aku belum pernah melihat wanita tak berperasaan sepertimu. Ji Fei menyela secara langsung dan kasar. Zhang Yuanyuan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dengan ekspresi kemarahan di wajahnya. Ji Fei mengabaikannya dan melihat ke arah Kia. Grup Jianghua telah membangunkannya untukku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Ji Fei, apakah kamu masih ingin memberikan kompensasi kepadaku? Zhang Yuanyuan berteriak. Ji Fei sangat jijik hingga dia hampir mual dan hampir mengangkat jari tengahnya. Brengsek, Zhang Yuanyuan mengumpat dengan marah saat dia melihat Ji Fei mengabaikannya. Kemarahan melintas di wajah Kia dan dia melihat punggung Ji Fei. Berhentilah melamun, aku tidak akan membangun kembali grup Jianghua untukmu. Amarah, mengom, Ji Fei menutup telinga dan sepertinya hanya menunggu dan melihat. Mendengus, ayo pergi. Zia mendengus marah dan masuk ke dalam mobil dengan marah. Zhang Yuanyuan mengikuti dan masuk ke dalam mobil. Tidak lama setelah mengemudi keluar, Kia mau tidak mau menoleh dan menatap Zhang Yuanyuan. Apa maksudmu? Dia tidak mengerti mengapa dia ingin Ji Fei memberi kompensasi kepada suaminya. Oh, Zhang Yuanyuan mencibir, semua pria mesum. Pikiran mereka dipenuhi dengan omong kosong kecil itu. Ketika Kia mendengar hal kecil itu dan memikirkan adegan antara dirinya dan Lu Chaojun, hatinya penuh dengan bayangan. Jadi apa? Jika hal seperti ini terjadi pada proyek yang menjadi tanggung jawab Si Jun, maka akan berdampak buruk. Jika kita terus membangunnya, saya khawatir beberapa orang akan meragukan kita. Zia tampak penasaran. Apa maksudmu? Tidak mungkin Si Jun dibebaskan. Saya meminta Ji Fei mencarikan seorang pria untuk saya. Di permukaan, dia akan memberikan kompensasi kepada suami saya. Tetapi kenyataannya dia ada di sini untuk mengambil alih proyek tersebut. Jika ada masalah yang muncul, maka itu salahnya dan tidak ada hubungannya dengan kita. Zhang Yuanyuan berkata dengan kilatan dingin di matanya. Patah, Zia menepuk kemudi dengan keras, dan telapak tangannya yang putih memiliki tanda merah. Dia berkata dengan semangat di wajahnya, metodemu sempurna. Sebenarnya, kamu masih punya trik lain, Zhang Yuanyuan melanjutkan. Metode apa? Bukankah dia meminta kami untuk membangun grup Jianghua? Kami memintanya untuk memberikan kompensasi kepada suami saya. Jika dia memberikan kompensasi kepada saya, kami akan membangunnya untuknya. Wajah Kia berbinar, ini ide yang bagus. Lalu kita bisa membiarkan orang-orang Ji Fei bertanggung jawab membangun pusat kegiatan ini.
dan kemudian kita bisa menimbulkan masalah dan menjadikan Ji Fei menjadi si Jun kedua. Zhang Yuanyuan mengangguk, itu saja, oke, kamu sangat pintar. Zia memuji, Zhang Yuanyuan menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Di sisi lain, setelah Ji Fei keluar, matanya tiba-tiba berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, ini ide yang bagus. Memutar matanya, dia akhirnya memanggil Chen Ziji, datanglah ke kota Ningjiang dan tunggu aku langsung di perusahaan keamanan Bameng. Chen Ziji tidak mengerti alasannya dan langsung setuju. Ji Fei menutup telepon untuk memberi kompensasi kepada suaminya. Saya akan mewujudkannya untuk Anda, Ji Fei sudah membuat pengaturan. Dia naik taksi kembali ke perusahaan keamanan Bameng. Saat ini, 2 buah truk besar sedang diparkir di jalan luar perusahaan keamanan Bameng. Pengemudi kendaraan menatap ke arah perusahaan keamanan Bameng di depannya, dengan senyuman garang di wajahnya. Mereka sudah lama menunggu di sini, seperti pemburu yang menunggu mangsanya, tinggal menunggu saat terakhir untuk menyerang. Saat ini, suara feminin seorang pria terdengar dari headphone mereka. Bab 662 kamu bisa pergi sekarang? Jangan bergerak dulu, Ji Fei telah kembali dari luar. Ketika dia memasuki perusahaan nanti, kamu tiba-tiba bergegas dan langsung membunuhnya. Suara lembut pria itu dipenuhi dengan rasa dingin, memberikan niat membunuh yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah kedua pria itu. Sebaliknya mereka penuh kegembiraan. Jangan khawatir Zuo. Kami pasti akan membunuh Ji Fei dan kemudian merobohkan seluruh perusahaan keamanan Bameng. Zuo membuat pria itu tertawa pelan. Jangan khawatir. Setelah pekerjaan selesai, semua milikmu akan diberikan kepada keluargamu, dan Master Sekte pasti akan memberimu hadiah besar. Oke, keduanya langsung setuju. Seolah-olah masalah hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan mereka. Headphone kembali hening, dan mata kedua orang itu penuh gairah. Ujung lainnya, di dalam mobil hitam yang mengikuti taksi Ji Fei, kopilot berpakaian hitam memandang ke arah pengemudi berpakaian putih dan berkata, "Benar utusan, apa pendapat Anda tentang pengaturan saya?" Ada senyuman di bibirnya, menunggu pujian. Hasil tidak begitu baik, pria yang mengemudikan mobil itu berkata dengan wajah persegi yang serius. Zuo Si sedikit tidak senang. Oke, aku mengerti maksudmu. Bukankah kamu hanya ingin naik dan bertarung bahagia dengan Ji Fei lalu membunuhnya? Itu benar, utusan kanan tidak menyembunyikan apapun. Zuo Si yang berpakaian hitam mengerutkan bibirnya dan menghela nafas, tidak ada lagi barang antik. Anda, utusan yang tepat tidak senang. Jika Ji Fei bisa dibunuh dengan mudah, ketiga pahlawan Tianmen tidak akan mati, dan keluarga Zhou tidak akan hancur. Utusan kanan terdiam, kita tidak perlu mengambil risiko itu hanya demi Ji Fei. Setelah utusan di sebelah kiri selesai berbicara, dia melihat utusan di sebelah kanan hendak mengikuti taksi Ji Fei untuk berbelok ke kiri, dan dia dengan cepat berteriak, "Lurus!" Tangan yang sudah terulur untuk menata ke kanan membuatnya ingin berbelok ke kiri. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Utusan kanan bertanya dengan marah. "Seseorang telah menerapkan masalah pembunuhan Ji Fei. Kami tidak mengambil risiko." Nada suara Zuo Si tegas. "Anda, ayo kita tonton pertunjukannya di depan perusahaan mereka." Zuo Si tertawa saat berikutnya dan berkata, ketika utusan kanan melihat mobil Ji Fei telah menghilang, dia pergi dengan marah ke perusahaan keamanan Bameng. Ji Fei tidak tahu bahwa dia baru saja dikendarai oleh mobil di belakangnya dan tiba di pintu masuk perusahaan. Ketika dua truk tugas berat di jalan seberang perusahaan melihat Ji Fei hendak memasuki perusahaan,
kedua pengemudi tersebut sudah menyalakan mesinnya, menginjak pedal gas, dan bergegas menuju Jifei. Jifei kebetulan memberi jalan kepada taksi dan berhenti beberapa detik. Deru mesin truk besar di belakangnya sudah sampai ke telinganya. Saat dia berbalik, dia melihat dua kendaraan melaju ke arahnya seperti kuda liar berlari liar. Karena perusahaan berada di seberang jalan, dua truk besar harus menyeberang jalan. Saat itu kebetulan ada mobil yang sedang melaju lurus. Karena tak sempat mengerem, langsung bertabrakan dengan dua truk besar. Ada pula yang terlempar seperti mobil mainan, ada pula yang langsung ditumbuk menjadi cakram. Bang bang bang, banyak mobil yang mengerem secara tiba-tiba, menyebabkan tabrakan dari belakang satu demi satu, dan alarm mobil berbunyi satu demi satu. Kedua truk tugas berat itu melaju tanpa henti sama sekali. Jifei sekarang sangat menyadari bahayanya. Saat dia hendak bersembunyi, seorang penjaga keamanan melihatnya kembali dan datang untuk menyambutnya. Jifei cemas dan berteriak dengan marah kepada penjaga keamanan yang datang kembali. Penjaga keamanan berhenti karena ketakutan dan melihat kedua truk besar itu. Dia tercengang dan tidak bisa lagi menghindarinya. Saat ini, dua truk tugas berat berjarak kurang dari 5 meter dari mereka. Anda bahkan dapat dengan jelas melihat senyuman garang di wajah pengemudi di dalam mobil. Kejam, kesenangan, dalam keputusasaan, Jifei membanting kakinya ke tanah, lalu mengayunkan tangan kanannya 2 kali, dan 2 lampu emas terbang ke arah 2 truk tersebut. Pada saat yang sama, dia terbang di depan penjaga keamanan, mengerahkan kekuatan di pinggangnya di udara, dan meletakkan kakinya di bahu penjaga keamanan. Tubuh penjaga keamanan itu sepertinya tertiup angin topan, bergerak mundur dengan cepat, dan akhirnya dengan bunyi celepuk, dia duduk di tanah dengan pantatnya. Tepat saat aku ingin berdiri, huho, 2 truk tugas berat melewatinya dengan suara angin kencang, lalu menghantam pintu perusahaan dengan 2 kali dentuman. Ledakan, dengan suara berisik tersebut, pintu dirobohkan, dan kedua mobil tersebut tertabrak dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Bang, kedua truk itu bertabrakan, menghalangi seluruh pintu. Adegan itu sunyi, tapi penuh darah dan kengerian. Itu segera diambil alih oleh tangisan dan teriakan minta tolong. Setelah mendengar suara tersebut, Tie Xiong berlari keluar dari ruang tugas dan melihat tusukan peniti merah di antara alis kedua pengemudi, dengan darah mengucur. Matanya menatap ke depan, selebar bola mata banteng, dengan senyuman sinis di bibirnya, ia memegang erat kemudi dengan kedua tangannya, masih terlihat seperti ingin mengendalikan mobil. Rakyat mati, melihat Jifei. Dia sudah berlari ke jalan raya dan mulai merawat kendaraan yang hancur dan orang-orang yang terluka. Orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng berlarian keluar satu persatu dan kaget saat melihat pemandangan ini. Namun, melihat Jifei sibuk menyelamatkan orang-orang, mereka semua mulai mengabdikan diri untuk menyelamatkan. Seluruh pintu masuk perusahaan berada dalam kekacauan. Tetapi mereka masih berusaha membantu menyelamatkan orang. Saat ini, 2 orang yang duduk di dalam mobil menjadi pucat. Adegan di mana Jifei menyelamatkan penjaga keamanan di saat kritis dan membunuh 2 pengemudi dengan jarum emas pada saat yang sama sangat mengejutkan mereka dan membuat mereka merasa sangat terkejut, sangat ketakutan, gulu. Utusan kanan mau tidak mau menelan seteguk air liur dan mengeluarkan suara. Ledakan, Zuoxi menghantamkan tinjunya ke pintu mobil. Sialan, Jifei sangat mesum. Menurutnya, kematian saat ini tidak bisa dihindari. Alhasil, tak hanya tak terbunuh, Jifei justru sempat menyelamatkan satpam tersebut. Ini terlalu menakutkan.
Aku hanya bisa mengumpat dengan marah. Ayo pergi, kali ini utusan yang tepat yang berbicara. Pada saat ini, dia tidak lagi merasa jijik seperti sebelumnya. Dan dia tidak lagi memiliki ide untuk berurusan langsung dengan Ji Fei. Tak kenal takut, hanya dengan mengetahui Anda dapat memahami rasa takut. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa kematian keluarga Zhou bukanlah suatu kebetulan. Tentu saja mereka juga tahu bahwa kekuatan Ji Fei tidaklah sederhana. Melihat ke arah halaman perusahaan keamanan Bameng, hatinya dipenuhi tekanan berat. Bahkan membuat mereka ragu dan menyesal untuk waktu yang lama. Ji Fei, kamu sudah menunggu ini. Jika tidak berhasil sekali, kami akan melakukannya untuk kedua kalinya dan kami pasti akan membunuhmu. Zuo Si berkata dengan gigi terkatup. Ji Fei tidak mengetahui hal ini, dan dia tidak peduli siapa yang berkomplot melawannya sekarang. Saat ini, yang terpikir olehnya hanyalah menyelamatkan orang-orang. Dia tahu bahwa orang-orang ini terluka karena dia, dan dia harus bekerja keras untuk menyelamatkan mereka. Qi Yuan sudah kehabisan tenaga setelah mendengar berita tersebut dan juga membantu penyelamatan. Tak lama kemudian ambulans dan mobil polisi tiba. Hal ini memberikan harapan bagi mereka yang dirawat. Dokter yang turun dari ambulans melihat Ji Fei sedang memasukkan jarum emas ke pasiennya, dan mengetahui bahwa dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Wajahnya langsung menunjukkan rasa jijik. Oke, sekarang kami di sini. Kamu boleh pergi. Dia memandang Ji Fei dan Qi Yuan dan berkata, bersambung.